Halo guys, nama gue Stan dari StaffTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan review HP Samsung yang harganya turunnya lumayan gila, yaitu si ini nih, Galaxy S24 FE. Pertama rilis yang varian RAM 8GB, 256GB itu kan di harganya sekitar 11 jutaan ya. Sekarang kalian bisa beli bekasnya ataupun baru, bekasnya tuh di harga sekitar segini nih. Yap, 6 jutaan, dan kalau baru di sekitar 7 jutaan. Udah turun banget. Jadi kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Untuk spek sendiri gue bakal taruh di sini, kalian bisa post. Tapi dia pakai Exynos 2400i versi efisiennya yang di S24 line up yang mahalnya. Software support 7 tahun, yap. Belum LTPO tapi udah dynamic OLED 6,7 inci, UFS 4.0 dan juga punya baterai sebesar 4700 mAh baterai. Jadi berbeda dengan FE sebelumnya, ini lebih ngambil desain dari S24 Plus ya. Jauh lebih besar dibanding S23 FE atau S21 FE. Terus gue dikasih sama sellernya juga casing gini, casing tambahan, casing kayak jelly gini, pretty nice. Dan ini gue belinya pastinya bekas. Dan langsung aja kita unboxing ya. Let's go. Oke, dan ini boxnya S24 FE, gue beli yang warna graphite atau warna hitam, 256GB, gak ada microSD expansion, dan langsung aja kita cek ya. Yang pasti ini resmi. Kenapa gue penasaran? Karena ini harganya sekarang 6 jutaan loh. Dan ini umurnya belum setahun tapi udah jatuh banget. Khas HP Fan Edition Samsung ya, harganya jatuh terus. Dan langsung aja kita buka, kita lihat kelengkapannya. Di sini kita dikasih box yang isinya ada kabel charger. Kita taruh sini aja, dan di sini ada HP-nya. Dia udah bilang udah dikasih skin gitu belakangnya. Ya, kita kesampingin dulu, dan cuma segitu aja. Yap, khas HP Samsung ya, simple banget, nggak ada apa-apa. Cuma segitu aja di boxnya, dan kata sellernya dia udah kasih pre-applied skin protector, jadi sama dia udah dikasih skin protector di depan, bisa kita lihat. Udah ada skin protector ya. Tapi untuk video ini, kita bakal lepas aja hydrogelnya. Yap, seperti ini. Kita lepas hydrogelnya, dan kalau misal gue mau elap bentar, kemulusannya di depan ini pretty much flawless banget. Gak ada scratch sama sekali. Mantap. Dan untuk bodi belakang dia udah dikasih skin. Nah, untuk skin sendiri sih kayaknya gue bakal keep aja ya. Ini skinnya lumayan keren loh, gue lumayan suka. Jadi untuk unit sendiri, sellernya bilang ini unitnya like new, dan gue bisa percaya ini kayak baru banget. Gak ada lecet sama sekali. Jadi bekasnya di 6 jutaan, kalian masih bisa nyari loh ya kondisinya kayak gini. Dan first impression bisa kita lihat ini memang besar banget ya dibanding FE sebelumnya. Lebih kayak S24 Plus atau S25 Plus. Oke, spek sendiri untuk kamera belakang dia pakai triple kamera. Untuk si main kameranya di 50 megapiksel, ada optical stabilization. Kamera kedua itu 8 megapiksel telephoto 3x optical zoom, dan kamera yang terakhir itu 12 megapiksel ultra wide. Dan yang pastinya bisa nge-record di resolusi 8K 30 fps ya. Jadi karena FE itu versi semi flagshipnya Samsung, jadi speknya masih flagship. Untuk kamera depan seperti biasa khas HP Samsung 10 megapiksel dan bisa nge-record di resolusi 4K 60. Udah flagship semua yang pastinya, so that's pretty good. Seperti biasa dia udah premium ya, jadi nggak kayak di S21 FE itu yang dulu yang masih pakai plastik. Di S24 FE ini makin mendekati flagship ya untuk feeling di tangan dan speknya sendiri. Di tangan gue sih ini kerasanya cukup berat ya, cukup berat, kerasa lumayan berbobot. Kalau bisa gue tebak ini kira-kira beratnya sih di 250 gram. Coba kalian tebak, udah nebak langsung aja kita tes ya. 215, ternyata nggak seberat yang gue kira ya. Not bad ternyata. Cuma memang feelingnya di tangan kalau misal gue merem, terus gue dikasih HP ini, gue ngira ini HP line up full flagshipnya Samsung kayak S24, S25. Jadi sekarang udah mendekati kayak HP flagship banget ya, so that's pretty good. Cuma memang pas gue nge-record video ini, S24 FE masih belum dapat Android 15 atau One UI 7 ya, keep in mind. Ini gue nge-record kalau nggak salah 2 bulan sebelum videonya rilis, karena ini videonya gue bakal taruh di bulan Juni kalau nggak salah. Jadi ya, ini masih belum ada One UI 7 karena ini masih di bulan April, di bulan dimana Samsung bener-bener ngaret banget update-nya even buat HP flagshipnya si S24 Ultra gue. So ya, seperti biasa, gue mau setup dulu dan nanti kita bakal balik lagi untuk quick review-nya. Kita bakal tes gimana haptic, fingerprint, kamera, dan yang lain-lain. I'll be back soon guys. Oke, udah gue setup HP-nya, dan pertama biometriknya seperti apa. Jadi nggak kayak HP flagshipnya. Kita lihat ini biometriknya masih pakai optical, belum pakai ultrasonic kayak di S24 atau S25 ya. Dan penempatannya juga ini sangat kayak HP Cina. Bisa kelihatan nggak tuh? Di bawah banget ya. Jadi nggak di sini, tapi dia ada di agak bawah. Tapi kecepatannya sendiri sih bisa kita lihat cepat. Ya, kalau bisa dalam keadaan mati juga, kita scan, kebuka. Lumayan cepet, no problem.
Jadi untuk backlightnya gak ada masalah, cuma yang penempatannya kecil, agak terlalu bawah menurut gue, dan ini masih pakai optical, belum pakai ultrasonic. Terus next gue mau bahas untuk software sendiri. Software sendiri pas gue record video ini dia masih di One UI 6.1 Android 14. Yang pastinya HP ini bakal dapat One UI 17 Android 15 dan bakal disupport software update-nya sampai 7 tahun. Jadi harga 6 juta ini menurut gue paling bagus untuk software update-nya ya. Lama banget ini HP bisa future proof banget untuk masalah software update. Tapi walaupun future proof, bagaimana sih untuk si software-nya sendiri, untuk experience-nya? Karena kan ini sayangnya pakai Exynos 2400E yang bisa dibilang terkenal sangat panas dan sangat boros. Jadi pas kita unboxing HP ini, kan tadi kan dia ada di 81% ya, gue ingetin aja, mungkin kalian nggak sadar, dia baterai pas gue sebelum setup ada di 81%, dan setelah gue setup sekitar hampir 1 jam, itu gue setup download aplikasi, masukin account, multitasking banyak, dan gue download game juga, gue ngedownload Bandori sama Wuthering Wave, full inside game-nya, dan gue sedikit setting-setting grafik di Wuthering Wave, sekitar 5 menitan, ini gue dapat baterai persentasenya turun 20% jadi 61%. Bisa dibilang bukannya terbaik apalagi untuk size yang besar ya. Dan ini sayangnya baterainya juga lumayan kecil, hanya di 4700. Gue expect HP segede gini di 5000 tapi it's okay. Ya bisa dibilang baterainya lah untuk first impresi bisa dibilang agak mid ya, agak medium. Gak jelek tapi gak bagus banget juga. Ya ini yang pastinya belum pakai Samsung itu aja, Samsung belum tahu usage gue, jadi baterainya awal-awal kan Samsung biasanya masih boros. Nanti kita lihat bagaimana minggu depan di reviewnya, harusnya sih bakal lebih baik. Tapi ya, heavy usage kayak gitu, sekitar sejaman dia turun 20% sih, not a good look, tapi it's fine lah ya. Terus bagaimana untuk display? Display sendiri ini pakai Dynamic AMOLED, dan gue bisa bilang displaynya kelas flagship. Ini displaynya nggak kayak di S23 FE atau kayak di S21 FE yang dulu. S24 FE ini bener-bener kayak display flagship banget. Memang bukan LTPO, tapi dia sangat terang banget displaynya, kontrasnya bagus, warnanya keren, dan view angle-nya pretty much perfect. Ya ini ngingetin gue sama flagship S24 Ultra gue, bagus banget ini untuk kualitas layarnya, jadi nggak ada masalah. Cuma memang untuk masalah haptic, dia agak lemah ya. Ada haptiknya, dan haptiknya kerasa kayak HP flagship yang pastinya. Dia haptiknya punchy, gak suara bes-bes, gak kayak murahan, tapi kerasa agak sedikit lemah dari HP flagship asli Samsung. Semi flagship kayak gini memang agak dipotong-potong dikit kali ya. Terus untuk masalah speakernya juga, gue rasa speakernya dual speaker bisa keras, tapi khas Samsung, memang Samsung kurang jago di masalah speaker. Di sini juga menurut gue Samsung speakernya di S24 FE bukan yang terbaik, dia suaranya lebih ke arah balance, sedikit bright, jadi bass-nya nggak ada sekali. Walaupun gue nyalain Dolby Atmos juga, si bass itu nggak terlalu kerasa menurut gue pakai Dolby Atmos nyala, dan kalau bisa dimatiin suaranya malah lebih flat. Jadi ya, tapi overall sih kerasa rich, kerasa gede soundstage-nya, cuma ya seperti gue bilang agak lacking di bass aja sih. Kalau misalnya kita coba ke YouTube ya, kita coba nonton sesuatu, misalnya kita nonton apa ya, atau misal yang lain deh. Nah ini. Not a drill. You need to sound like the nuclear alarm sirens because we got ourselves a fucking apocalyptic event occurring. Jadi suaranya walaupun suara si Charlie deep ini gak deep banget di sini, walaupun masih enak, masih bagus, masih kayak HP flagship, cuma kayak memang suaranya tuh kayak sedikit HP flagship tapi minus 1 lah gitu suara speakernya tuh. Sama seperti hal lain ya, wajar banget ini kan bukan HP flagship juga. Dan full volume di sekitar segitu ya, di sekitar segini volume menurut gue comfortable kalau misalnya di kondisi ruangan yang agak sepi. Gue sih suka speakernya agak keras, jadi segitu baru kerasa enak untuk gue. Seperti itu. Dan buat yang penasaran aja, di ARM Info sendiri, di sini di ARM Info dia sudah Wi-Fi L1 yang pastinya, dan sudah ada ini nih, Wide Color True dan juga HDR10+. Dan mumpung kita lagi di putih, bisa kita lihat untuk bezel sendiri kanan kiri cukup tipis, atas juga cukup tipis, tapi sayangnya Samsung bawah masih kelihatan tebal ya, kelihatan banget di kamera. Gak tebal parah tapi masih tebal. Tapi ya yang gue lumayan oke sih sama HP ini, walaupun tadi gue bilang dia baterainya agak boros, dan pas gue setup tadi sebenarnya HP-nya cukup panas ya, kerasa anget-anget panas di belakang, tapi performance-nya nggak turun parah, masih smooth lah, masih kayak HP semi flagship, masih kayak HP yang pakai chipset flagship gitu, masih lumayan kenceng. Jadi walaupun terima throttling, tapi performance-nya nggak turun banget. Coba nanti kita bakal tes juga gimana ya performance-nya
turunnya separah apa kalau misal buat main game. Minggu depan ya, sehari sebelum reviewnya, nanti gue bakal tes di channel ketiga, ada di deskripsi linknya ya. Kalau misal kalian mau cari di Step Test Wibu Game. So ya, yang terakhir kita langsung aja tes bagaimana untuk kameranya ya. Kameranya sih gue expect harusnya fotonya bagus karena kameranya bagus, dan menurut gue sih di harga 6 jutaan S24 FE ini value-nya absolutely amazing untuk all-rounder, terutama untuk kalian yang nyari UI experience, software update, dan kamera ini sih the best. Tapi ya, kita coba dulu untuk tes fotonya. Ini pakai main kameranya 1, 2, 3. Dan ini ultra wide-nya. Dan ini 3 times telephoto zoom ya. Sedangkan ini untuk si selfie-nya. Ya seperti itu, gue rasa sih it's pretty amazing. Dan bagaimana untuk video recording? Video recording yang pastinya bisa di 8K 30 fps, tapi ya untuk tesnya kita tes aja di yang masuk akal di 4K 60. Langsung aja kita tes 1, 2, 3. Oke, ini dia video recording dari resolusi 4K 60 di Samsung Galaxy S24 FE. Tapi sayangnya kalau dia 24 Fi, ini nggak kayak di HP flagship lainnya. Sayangnya ini nggak bisa gonta-ganti lensa ya. Dia hanya bisa di main kamera ini. Nggak bisa pakai ultra wide atau telefotonya untuk 4K 60. Dan untuk fokus bisa kita lihat. Bisa lumayan deket ya. Nice. Mikrofon juga harusnya Samsung sih paling jago masalah mikrofon. Dan untuk maksimum digital zoom, bukan optical zoom, dia maksimumnya ada di 10 kali untuk digital zoom. Yap, sayangnya kita nggak bisa gonta-ganti lensa di resolusi 4K. Oke, kita langsung balik aja ke main kamera S24 Ultra. Jadi ya, itu kelemahan mungkin ya untuk S24 FE, nggak kayak HP flagship yang asli. Nggak bisa gonta-ganti lensa di UHD 60. Kalau di 30, dia baru bisa gonta-ganti lensa tuh kelihatan. Jadi ya, itu sih kelemahannya, tapi wajar sih. Dan processing Samsung untuk masalah video kan bagus banget, harusnya sih masih oke banget ini untuk vlogging juga menurut gue. So, daripada kelamaan ngomong, cuma segitu aja untuk video unboxing dan quick reviewnya. Overall sih, ini di harga 6 jutaan. Ini masih garansi sampai Maret 2026 ya guys, jadi mantep banget. Resmi, dan ini HP pretty much all-rounder. Menurut gue, buat kalian yang nyari HP utama yang bisa segala sih, di harga 6 jutaan, ini menurut gue sih one of the best. Tapi ya, konklusinya bakal lebih detail minggu depan. Cuma segitu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa dan subscribe. Dan kita ketemu lagi minggu depan untuk gaming dan video review fullnya HP ini. I'll see you next week.